Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Teman-teman, kita akan membaca satu ayat saja dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 3 yang berkata, "Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega." Pada perjalanan kehidupan kita yang dipenuhi dengan iming-iming, bahkan ungkapan-ungkapan motivasi yang selalu menyemangati, selalu menyampaikan jangan bersedih, tetap semangat, semangat selalu, semangat pagi meskipun sudah siang, sore, malam, supaya kemudian semangatnya terus berkobar-kobar. Pengkhotbah 7 ayat 3 mau menyampaikan kepada kita bahwa bersedih lebih baik daripada tertawa, lalu muka muram itu dapat membuat hati lega. Pengkhotbah seolah-olah hendak menyadarkan kita bahwa sedih, muram merupakan emosi yang valid. Sebagai seorang manusia, dalam menghadapi pergumulan dan persoalan, sah-sah saja kita bersedih, sah-sah saja kita bermuka muram. Sah-sah saja kita menanti penyertaan Tuhan sambil terus-menerus meratapi apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tidak mungkin, karena harus selalu semangat, lalu ketika ada kabar duka datang, kita tertawa. Ketika ada orang yang bersedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kita malah lega. Emosi, sedih, dan muka muram juga menjadi bagian dari perjalanan kehidupan manusia, dan karena itu tidak mengapa jika kita harus bersedih. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, ada begitu banyak hal yang memilukan, yang seringkali membuat kita kemudian jangan buru-buru bangkit. Ingat dan percayalah bahwa ratapan juga memerlukan waktu, dan waktu itu juga yang akan menguatkan kita untuk kembali melangkah selangkah demi selangkah, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Tiap orang punya kerentanannya masing-masing. Bicara soal sedih, rentan, muka muram, pernah ada seorang pencipta dan penyanyi yang menciptakan lagu berjudul Tears in Heaven. Kalau teman-teman suka lagu-lagu lawas, atau teman-teman seusia dengan saya, atau mungkin di atas saya, pasti kenal dengan pencipta lagu dan penyanyi tersebut, Eric Clapton. Ia menciptakan lagu yang cukup famous ini, populer sekali, Tears in Heaven. Kata-katanya, "Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven?" Kalau kita hafal dan telaah liriknya, sebenarnya terjemahan bebasnya mau bilang bahwa Eric bertanya, akankah kamu kenal dan akankah semua sama ketika kita berjumpa di surga? Lalu lirik-lirik selanjutnya sebenarnya mau berkata bahwa ya waktuku belum sekarang, tapi pasti kita akan berjumpa nanti di surga. Lalu ada kedamaian di sana, tidak ada lagi ratap tangis di sana. Eric Clapton menciptakan lagu ini ketika ia dalam kesedihan karena kehilangan anaknya. Di tahun 1991, anaknya terjatuh dari apartemen mereka lalu meninggal. Lalu sebagai orang yang kehilangan anak terkasihnya, ia menciptakan lagu ini 2 tahun berselang ketika begitu banyak orang meratap bersama-sama dengannya. Lalu ada satu kali ketika setelah 2 tahun tersebut, seorang wartawan mewawancarainya perihal lagu yang ia ciptakan ini. Eric bilang bahwa lagu ini bukan untuk meratapi apa yang ia alami. Justru lagu ini adalah lagu yang menenangkannya.
Karena kalau coba kita pikir bersama, Erik sungguh-sungguh menjiwai pengkhotbah 7 ayat 3 ini. Sekaligus juga kalau kita ingat kisah Raja Daud ketika ia kehilangan anaknya, ia bilang, dia tidak berkabung seperti orang-orang lainnya, tapi justru ia bersyukur pada Allah, Sang Pemberi hidup. Dia bilang, anakku tidak bisa kembali ke sini, aku yang akan menyusul ke sana. Keyakinan iman ini sebenarnya membuat kemudian kita bisa bangkit. Tapi sebelum bangkit, teman-teman juga saya diingatkan kembali bahwa dalam perjalanan hidup yang sulit, bersedih, dan bermuka muram, itu menjadi bagian dari proses kita untuk kembali melangkah dalam pengharapan bahwa Tuhan menguatkan dan memampukan serta menganugerahkan kehidupan. Ketika Eric Clapton berusaha menenangkan dirinya, maka teman-teman juga saya dan semua orang yang saat ini ada dalam kegundahan, muram karena ada begitu banyak kabar yang membuat hati terluka karena duka. Mari bersama-sama kita ingat bahwa itu bagian dari proses hidup yang harus kita jalani dan kita lewati. Di tengah-tengah situasi kelam, rumit, sulit yang kita hadapi saat ini, bersedih dan bermuka muram juga menjadi proses yang harus kita lewati sebelum nantinya ada kelegaan. Kalau teman-teman dan saya mengabaikan perasaan tersebut, kita akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya sulit juga mengenali kesungguhan hati dan kesungguhan situasi yang kita hadapi. Atau ketika kita menjadi orang yang sedang mendampingi orang-orang yang berduka, jangan buru-buru bilang mereka untuk jangan menangis. Tapi biarkanlah mereka untuk meratapi kesedihannya sambil terus memberi semangat agar mereka tidak jatuh terjerembab, tapi kemudian bisa bangkit lagi. Jangan juga menjadi orang yang kadang-kadang merasa bahwa orang bersedih itu kurang imannya. Karena sedih bagian dari proses kehidupan manusia yang harus dijalani. Ini bukan persoalan iman, tapi emosi yang dirasakan ketika situasi sulit dihadapi. Sehingga mari jadi orang-orang yang juga peka, berbela rasa dengan sesama. Sehingga kita tidak mengabaikan situasi dan kondisi sesama. Lalu kita membandingkan apa yang kita alami, membandingkan kekuatan kita sendiri dengan sesama. Mungkin kita bisa kuat menghadapi pergumulan dan persoalan. Tapi pergumulan dan persoalan serta kesedihan dan kegundahan bukan untuk dibanding-bandingkan. Karena itu, kalau teman-teman saat ini sedang merasa sedih, bersedihlah. Tapi tetap berpengharapanlah di dalam Tuhan. Tuhan akan menuntun kita untuk melangkah ke jalan yang Tuhan tetapkan dan itu indah serta damai adanya. Tuhan memberkati teman-teman dan menyertai teman-teman untuk menjalani hari ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan abaikan rasa. Lalu perhatikan kata-kata untuk orang-orang yang sedang merasa gundah di saat ini.